Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 5 Taula bin Ubaidillah? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tema 5E subtema 2 pada pembelajaran 5 dan 6. Nah, demikian di sini ada tujuan pembelajaran ya anak-anak. Pertama, dengan membaca siswa dapat menjelaskan hubungan khas yang terjadi antar makhluk hidup yang berbeda. Yang kedua, dengan berkarya siswa dapat membuat pamflet tentang simbiosis dalam ekosistem dan menjelaskan properti dalam tari daerah. Nah, kemudian dengan mengamati siswa dapat menjelaskan semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan pementasan. Baik anak-anak, di sini ada IPA yang menjelaskan hubungan khas yang terjadi antar makhluk hidup yang berbeda. Dalam suatu ekosistem, selain melakukan interaksi dalam rantai makanan, makhluk hidup juga melakukan interaksi antar individu. Contoh interaksi makhluk hidup antar individu adalah simbiosis. Ada 3 simbiosis yang bisa kita ketahui. Yang pertama, simbiosis mutualisme adalah bentuk hubungan kedua makhluk hidup yang sama-sama diuntungkan, seperti kerbau dan burung jalak. Nah, di mana kerbau ini diuntungkan karena kutu yang hidup di tubuhnya dimakan oleh burung jalak. Contoh lainnya selain itu adalah lebah dan madu. Nah, yang kedua, simbiosis komensialisme adalah bentuk hubungan kedua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan, namun makhluk hidup lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya ikan hiu dan ikan remora, di mana ikan remora ini mendapat keuntungan berupa perlindungan dari predatornya, dan ikan hiu tidak diuntungkan dan dirugikan. Contohnya, anggrek menempel di pohon. Simbiosis parasitisme adalah bentuk hubungan kedua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan namun makhluk lain malah dirugikan. Contohnya tali putri yang melilit tanaman inangnya, rumahnya ini ya. Nah, tali putri menyerap sari-sari makanan yang dihasilkan inangnya dan mendapatkan tempat hidup, sedangkan inangnya tidak mendapatkan apapun. Contoh lain adalah nyamuk dan manusia. Baik, di sini ada bahasa Indonesia membuat pamflet tentang simbiosis dalam sebuah ekosistem. Pamflet ini adalah tulisan yang disertai dengan gambar pada satu sisi atau pada kedua sisinya. Nah, pamflet disebut apa aja sih? Disebut juga apa? Nah, disebut juga selebaran ya. Pamflet dapat juga terdiri dari beberapa lembar kertas yang dilipat atau disatukan secara sederhana sehingga menjadi sebuah buku kecil. Tujuan membuat pamflet adalah untuk mempromosikan slogan dan pesan. Contohnya bisa kalian lihat ya, di sini ada pamflet kesehatan tentang cara menggosok gigi. Lanjut, di sini ada SPDP yang menjelaskan properti dan pementasan dalam tari daerah. Unsur-unsur ekosistem seperti ekosistem biotik dan abiotik juga dapat digunakan sebagai inspirasi model busana dan properti dalam tarian. Contoh tarian berikut yang memperoleh inspirasi dari unsur-unsur dalam tari ekosistem adalah pertama itu tari perang yang berasal dari Papua yang dilakukan berkelompok dan tidak ada batasan jumlah penarinya. Nah, biasanya tari ini mengenakan busana tradisional seperti rok yang terbuat dari akar dan daun-daun kering, manik-manik penghias dada, ikat kepala yang berasal dari bulu unggas, dan tongkat bambu. Yang kedua, tali turuk, uliat, bilau, dan tari turuk uliat manyang yang berasal dari suku Mentawai. Tari turuk uliat bilau menceritakan tentang kawanan monyet yang selalu gembira, sedangkan tari turuk uliat manyang menggambarkan 2 ekor elang yang mencari ikan dan saling berebut. Properti tari yang digunakan dari kedua ini adalah memakai dedaunan yang diselipkan di tubuhnya menyerupai ekor.
Dalam tari dapat diiringi dengan alat musik ritmis seperti pada gerak kupu-kupu di bawah ini ya. Yang pertama itu ada berputar berkejaran sebanyak 3-8 hitungan. Lalu di tengah panggung menghadap ke depan. Selanjutnya bergerak ke kiri dan ke kanan dengan arah berlawanan. Sebanyak 2-8 hitungan. Nah, berputar di tempat sebanyak 2 kali 8 hitungan. Nah, di sini kita lanjut ya ke PPKN menjelaskan semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dan kesatuan dalam masyarakat dapat diwujudkan dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Kekeluargaan adalah suatu keadaan yang diciptakan oleh manusia untuk mempererat hubungan antara dua orang atau lebih. Nilai kekeluargaan adalah nilai yang memunculkan keakraban dan rasa dekat antar sesama, sehingga mampu saling mendukung satu sama lain saat ada masalah. Nilai kekeluargaan yang ada pada masyarakat Indonesia antara lain gotong royong, kerjasama, dan hidup rukun. Manfaat semangat kebersamaan antara lain meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, hubungan antar masyarakat terjalin harmonis, aman, dan tentram. Dan yang terakhir, kebersamaan antar masyarakat terjaga dengan baik. Nilai kekeluargaan memiliki jenis yang beragam seperti gotong royong. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Manfaat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, meringankan pekerjaan sehingga cepat terselesaikan. Yang keempat, menumbuhkan solidaritas dan kebersamaan antar sesama. Meringankan kesulitan orang lain. Nah, itu yang ada 5 ya manfaatnya. Nah, demikian yang bisa dijelaskan. Nah, ini ada tugas tema 5E, halaman 64, 65, dan 70. Langsung kalian kerjakan saja ya di buku paket kalian. Nah, di sini ada tugas PDR-nya juga. Yang pertama, apa yang disebut dengan pamflet. Kedua, siapa yang membacakan naskah proklamasi. Yang ketiga, sebutkan dan setelah menyebutkan kalian jelasin juga ya dari 3 jenis simbiosis. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.